Shalom, salam jumpa lagi, salam sehat. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi Bapak Ibu yang terkasih dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sesuatu bagi Bapak Ibu mengenai renungan singkat ini. Tapi sebelum saya menyampaikan, saya mengajak kita sekalian dimanapun berada, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan sendiri yang berbicara bagi kami melalui renungan yang singkat ini. Agar setiap mutiara kebenaran yang kami dengar Tuhan menjadi berkat bagi kami sekalian. Biarlah kebenaran-Mu menjamah, membaharui dan memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada satu pernyataan yang Tuhan Yesus ucapkan dalam Matius 5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bapak Ibu, apa yang menjadi kehausan jiwa kita? Tentu hari-hari ini kita melihat dan kita mengamati banyak orang lebih tertarik kepada hal-hal yang bersifat lahiriah atau hal yang kelihatan, yang bisa dikecap, yang bisa diraba, yang bisa dinikmati. Tetapi banyak orang lupa bahwa di dalam diri manusia ada satu rongga kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun kecuali oleh pribadi Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, dalam khotbah di bukit Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Dari ucapan Tuhan Yesus di khotbah di bukit ini mengisyaratkan kepada kita bahwa kita harus memiliki kehausan akan Tuhan. Kehausan yang tidak bisa dipuaskan oleh apapun kecuali oleh Tuhan sendiri. Apakah kehausan itu ada di dalam diri kita atau tidak? Mari kita perkarakan. Sebab apapun yang kita miliki hari ini Bapak Ibu, memang orang berlomba-lomba, berupaya bagaimana meraih kebahagiaan dengan apa yang dunia sediakan. Tetapi tanpa sadar banyak orang terbelenggu dan terjebak di dalam meraih kebahagiaan demi kebahagiaan. Itu adalah kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia dengan segala kesenangannya. Dan kebahagiaan jenis ini suatu hari akan lenyap dan berakhir. Tetapi kebahagiaan di dalam Tuhan itu dampaknya adalah kekekalan. Semuanya itu berpulang kepada kita. Apakah kita mau mengisi kehausan jiwa kita hanya kepada Tuhan? Sebab Tuhanlah yang harus menjadi kehidupan kita, bukan yang lain. Seperti yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 42, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Kita harus menyadari bahwa Tuhan itu harus menjadi air kehidupan. Sebagaimana rusa tidak bisa hidup dan tidak bisa bertahan hidup tanpa air. Demikian juga kita mau belajar, kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kehadiran Tuhan itu harus menjadi sesuatu yang mutlak dalam hidup kita. Tanpa kehadiran Tuhan dalam hidup kita, kita merasa gersang, kita merasa tidak berguna, kita merasa tidak berdaya, bahkan kita bukan siapa-siapa. Oleh sebab itu kita harus menyadari bahwa hanya dengan lapar dan haus akan Tuhan, kita akan berusaha mencari untuk menemukan Tuhan. Tuhan itu pribadi yang hidup, yang harus bisa kita nikmati, yang bisa kita kecap, yang bisa kita hayati kehadirannya. Walaupun Tuhan itu tidak kelihatan secara kasat mata,
tetapi Dia pribadi yang hidup, yang hadir di dalam kehidupan kita. Jadikanlah kehausan ini untuk mencari Tuhan dan menemukan Tuhan di waktu hidup kita yang singkat. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk membangun rasa lapar dan haus akan Tuhan. Tanpa rasa lapar dan haus akan Tuhan, tidak mungkin seseorang berhasrat untuk berlindung dan mencari Tuhan. Kita mau mencari Tuhan bukan karena apa-apa, karena Tuhan memang kebutuhan yang paling esensi dan mutlak dalam kehidupan kita. Jadikanlah Tuhan kehausan jiwa kita yang paling dalam, lebih dari segala kebutuhan apapun. Sebab kebutuhan jiwa kita yang paling dalam, yang dapat Tuhan berikan, yaitu kehadirannya di dalam hidup kita. Makanya ada satu rongga kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun. Hanya Tuhan yang bisa mengisi kosongan jiwamu. Datanglah pada Tuhan selagi ada waktu dan kesempatan. Carilah Dia, temui Dia dimanapun Bapak Ibu. Bangun dialog dengan Tuhan. Dengan kita memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan, kita tidak pernah puas untuk mengenal Dia lebih dan lebih lagi. Untuk perkara yang lain kita perlu merasa cukup, kita merasa cukup. Tetapi untuk mengenal Tuhan harus merasa bahwa kita miskin, kita tidak punya apa-apa, dan kita mau terus bertumbuh untuk mengenal Dia. Dan kalau kita mengenal Dia, kita adalah orang yang memiliki kebahagiaan. Karena kita mengenal Dia yang bukan saja yang bisa mengisi kekosongan jiwa kita, tetapi Dialah yang menjadi tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Tujuan hidup kita cuma satu, bagaimana suatu hari kita bisa bersanding dengan Tuhan di kerajaan Bapa di surga. Ini yang harus menjadi penantian kita lebih dari segala penantian. Kalau itu yang kita lakukan Bapak Ibu, saya percaya kita adalah orang yang selalu merasa miskin. Kita merasa haus dan merasa lapar akan Dia. Hanya Tuhan yang bisa mengisi kekosongan jiwa kita. Jadikan Dia air kehidupan yang akan mengisi jiwa kita yang paling dalam. Berjuanglah terus bersama Tuhan selagi ada waktu dan kesempatan. Dan melalui renungan ini, saya berdoa dan saya berharap kita diberkati, kita dibaharui, kita diteguhkan, dan maju terus bersama dengan Tuhan. Dan saya berdoa, biar melalui renungan ini, Tuhan menyertai dan memberkati. Untuk itu, saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bapa di surga, kalau selama ini kami membangun kehausan bukan ada dalam diri-Mu Tuhan, kami mohon maaf dan ampun. Tetapi pada kesempatan hari ini kami mau berubah. Kami mau mengisi kehausan jiwa kami akan Engkau. Oleh sebab itu Roh Kudus tolong dan pimpin kami dan bawa kami ke dalam hadirat-Mu, supaya dengan rasa dan haus akan Tuhan kami mencari Engkau dan kami menemukan Engkau. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan akan menyertai dan melindungi kami di tengah masalah kesulitan yang kami alami. Kami percaya pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terpujilah nama-Mu. Berkati mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Dan sampai jumpa lagi bersama saya, Pendeta Theophilus Kasanjuhadi. God bless. Tuhan memberkati. Amin.